Dalam keheningan malam, saat suara alam berpadu dengan desiran air, buaya Amerika berpatroli dengan tenang, menjadi penjaga sunyi dari dunia bawah air. Buaya Amerika, atau dikenal juga sebagai Crocodylus acutus, merupakan salah satu mahakarya alam yang paling memukau. Kehadirannya di dunia ini mencerminkan kekuatan dan keanggunan yang tersembunyi di balik kulit kerasnya yang bersisik. Mereka ditemukan di perairan tenang dan berawa di kawasan Amerika Tengah dan Karibia. Buaya ini merupakan salah satu buaya terbesar di dunia, dengan panjang tubuh mencapai 4 hingga 5 meter, meskipun beberapa individu dilaporkan bisa mencapai 6 meter. Buaya Amerika biasanya hidup di habitat air payau seperti muara sungai dan rawa-rawa. Mereka juga dapat ditemukan di sungai air tawar dan danau, namun mereka lebih sering terlihat di habitat yang memiliki campuran air asin dan air tawar. Habitat yang disukai mereka adalah daerah dengan vegetasi tepi yang lebat, yang memberikan perlindungan dan tempat bersarang. Buaya Amerika memiliki tubuh yang ramping dibandingkan dengan beberapa spesies buaya lainnya. Kulit mereka berwarna abu-abu kehijauan hingga kecoklatan dengan perut yang lebih pucat. Gigi mereka yang tajam dan kuat digunakan untuk menangkap dan mengoyak mangsanya. Ekor mereka panjang dan berotot, berfungsi sebagai alat bantu berenang yang efisien. Buaya Amerika adalah hewan karnivora dan predator oportunistik. Mereka memangsa berbagai jenis hewan, termasuk burung, ikan, mamalia kecil, dan reptil lainnya. Buaya ini seringkali berburu di malam hari, memanfaatkan penglihatan malam mereka yang tajam untuk menangkap mangsa. Mereka juga dikenal sebagai hewan yang mampu berenang dengan sangat cepat dan menyergap mangsanya dengan kecepatan dan kekuatan yang mengesankan. Buaya Amerika lebih rentan terhadap cuaca dingin dibandingkan dengan aligator Amerika. Mereka tidak memiliki kelompok sosial, namun terkadang mereka berkumpul untuk makan dan berjemur di siang hari. Ketika berjemur, mereka akan membiarkan mulut mereka terbuka lebar yang bertujuan untuk memaparkan pembuluh darah di mulut mereka ke udara yang lebih dingin dan lebih hangat, dan membantu mengatur suhu tubuhnya. Tidak seperti buaya lainnya, mereka menggunakan sinyal akustik untuk berkomunikasi. Komunikasi buaya berpusat pada komunikasi jarak pendek selama masa pacaran dan penetasan. Buaya Amerika berkembang biak di akhir musim gugur atau awal musim dingin. Mereka akan terlibat dalam upacara kawin yang panjang, di mana buaya jantan mengeluarkan suara berfrekuensi rendah untuk menarik perhatian buaya betina. Pada bulan Februari atau Maret, buaya betina yang sedang mengandung anaknya akan mulai membuat sarang dari pasir, lumpur, dan tumbuhan mati di sepanjang tepi air. Sekitar 1 bulan kemudian, ketika tiba saatnya bertelur, buaya betina akan menggali lubang lebar secara diagonal ke sisi sarang dan dapat bertelur sekitar 30 hingga 70 butir telur di dalamnya, tergantung pada ukuran dan jenisnya. Telur mereka berwarna putih dan memanjang, berukuran panjang 8 cm dan lebar 5 cm, dengan sejumlah pori-pori di cangkangnya yang sangat rapuh.
Selama masa inkubasi sekitar 75 hingga 80 hari, induknya akan menjaga sarang dan seringkali menghuni lubang di tepi sungai di dekatnya. Meskipun penjagaan sarang yang terlihat ketat selama masa inkubasi telur, namun penjagaan terhadap anak setelah menetas tampaknya minimal pada spesies ini. Ketika buaya Amerika muda paling rentan terhadap pemangsaan, mereka secara naluriah akan memanggil induknya dengan suara serak dan lembut. Suara-suara ini memicu betina untuk memperhatikan sarangnya, dan kemudian dia akan membantu anak-anaknya keluar dari sarangnya menggunakan mulutnya dan membawanya ke sumber air terdekat. Bukan hal yang aneh bagi induk buaya untuk merawat anak-anaknya dan bahkan sampai beberapa minggu setelah mereka menetas. Dia akan tetap memperhatikan panggilan mereka dan terus menyediakan transportasi gratis untuk anak-anaknya. Sekitar 5 minggu setelah menetas, buaya Amerika muda akan berpencar untuk mencari kehidupan mereka sendiri. Sebagian besar dari mereka tidak akan bertahan hidup, dimangsa oleh berbagai jenis burung pemangsa, reptil lainnya, ataupun ikan besar. Mereka yang mampu bertahan hidup akan tumbuh dengan cepat dengan memakan serangga, ikan, dan juga katak. Selain itu, beberapa dari mereka akan saling memakan satu sama lain. Serangan buaya Amerika telah dilaporkan di berbagai negara, termasuk Meksiko, Kosta Rika, dan Panama. Mereka memiliki temperamen yang berada di tengah-tengah dari semua jenis buaya. Sebuah studi oleh IUCN menemukan bahwa buaya ini memiliki insiden serangan terhadap manusia tertinggi dari semua buaya dari Amerika, namun jarang menyebabkan kematian. Meski demikian, pada bulan Mei tahun 2007, terdapat 2 kejadian yang terjadi dalam kurun waktu 1 minggu, di mana anak-anak diserang dan dibunuh oleh buaya Amerika. Yang pertama terjadi di Meksiko, tepatnya di sebelah selatan Puerto Vallarta, dan yang kedua terjadi di Kosta Rika. Buaya Amerika menghadapi berbagai ancaman termasuk hilangnya habitat, polusi, dan perburuan liar. Meskipun mereka dilindungi oleh hukum di banyak negara, populasi mereka tetap rentan terhadap aktivitas manusia. Upaya konservasi sedang dilakukan untuk melindungi habitat alami mereka dan mengurangi konflik antara buaya dan manusia. Dengan tubuh yang ramping namun kuat, mereka mengarungi perairan dengan keanggunan yang memukau. Setiap gerakannya mencerminkan adaptasi sempurna yang telah mereka warisi dari leluhur purba mereka.